Perkenalkan, nama saya Christine Setio, saya mahasiswi dari Universitas Potensi Utama. Adapun video ini saya buat untuk menjelaskan materi hukum pidana mengenai residif atau pengulangan tindak pidana. Apa sih yang dimaksud dengan residif? Residif atau pengulangan tindak pidana adalah seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhkan pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Nah, maksudnya gini, seseorang melakukan tindak pidana dan kemudian ia diputus oleh vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap. Setelah ia menjalani hukumannya, ia dibebaskan dan dikembalikan ke dalam masyarakat, lalu ia mengulangi kembali perbuatan pidana yang dilakukannya. Nah, itu yang disebut dengan residif. Sedangkan seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana itu disebut dengan residivis. Ya. Jadi tidak serta-merta lama ia tidak melakukan perbuatan pidana, kemudian ia melakukan perbuatan tindak pidana lagi, ia dikatakan atau disebut residif. Tidak ya. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai residif apabila ia melakukannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, sejak kapan? Dan apa aja sih? Nah, ini dibagi menjadi dua. Nah, dalam jangka waktu tertentunya itu seperti apa? Nah, yang pertama, sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan sebagian atau seluruhnya. Nah, itu kan dikatakan setelah. Setelah berarti sudah dilaksanakan atau sebagian atau seluruhnya dari vonis hakim. Nah, yang kedua, sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan atau apabila kewajiban menjalankan atau melaksanakan pidana itu belum daluarsa. Kemudian ia melakukan tindak pidana lagi. Nah, catatan belum daluarsa. Berarti apabila masa daluarsanya 5 tahun, lalu ia melakukan tindak pidananya setelah 5 tahun. Nah, berarti kan sudah melewati masa daluarsa. Berarti tidak disebut sebagai residif. Yang dikatakan residif di poin kedua ini adalah belum daluarsa dan kemudian ia melakukan tindak pidana lagi. Dikatakan sebagai residif. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi agar seseorang tersebut melakukan tindak pidana residif. Nah, syarat yang pertama adalah pelakunya harus sama. Nah, pelaku yang sama ini tidak boleh berbeda berarti. Apabila si A melakukan kejahatan, lalu dibebaskan, kemudian melakukan kejahatan lagi, maka harus si A juga, tidak boleh orang yang berbeda. Jadi harus sama. Yang kedua, terulangnya tindak pidana yang terdahulu telah dijatuhi pidana atau berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap ini berarti seseorang yang sudah dijatuhi vonis oleh hakim, ia menjalani hukuman dari vonis hakim tersebut, maka ia sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diubah. Ya. Ketiga, pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada range waktunya. Ada dalam jangka waktu 2 tahun untuk tindak pidana tertentu, ada dalam jangka waktu 5 tahun untuk tindak pidana tertentu, tergantung apa perbuatannya. Baik, kita lanjut macam-macam residif. Nah, ada 3 macam-macam residif. Yang pertama adalah residif umum, yang kedua residif khusus, yang ketiga adalah Tusenstelsel. Yang pertama kita bahas adalah residif umum. Nah, seperti pengertian residif adalah orang yang melakukan tindak pidana, kemudian atas perbuatannya ia dijatuhi vonis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian ia menjalani masa hukumannya. Setelah ia menjalani hukumannya, ia dibebaskan kembali ke masyarakat, lalu melakukan perbuatan pidana lagi. Nah, untuk residif umum, ia melakukan perbuatan pidana tetapi tindak pidana yang tidak sejenis. Nah, sedangkan residif khusus seperti juga kronologi yang sama, polanya sama, tetapi melakukan lagi perbuatan pidananya, mengulangi tindak pidana yang sejenis dengan perbuatan yang terdahulu. Jadi kejahatan atau perbuatan pidana yang pertama sama atau sejenis dengan tindak pidana yang diulanginya. Yang ketiga, Tusenstelsel. Kronologinya sama, polanya juga sama, bebas, terus ia melakukan perbuatan lagi, tapi perbuatannya adalah perbuatan dalam golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, golongan ini masuk ke undang-undang yang khusus. Nah,
Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam residif. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih tindak pidana sejenis, apa sih tindak pidana tidak sejenis, dan apa sih perbuatan golongan tertentu. Nah, pertama kita akan membahas tindak pidana sejenis. Nah, seperti tadi kita bahas, tindak pidana sejenis itu adalah residif khusus. Nah, apa sih contohnya? Contohnya adalah penipuan dan pemalsuan dokumen. Perbuatan tindak pidana kedua ini sejenis. Kenapa? Karena penipuan melibatkan penggunaan informasi atau manipulatif untuk melibatkan keuntungan secara finansial. Nah, jadi mereka ini sejenis. Jadi apalagi contohnya penggelapan dan pencucian uang. Nah, penggelapan itu kan dia menyembunyikan aset milik orang lain, properti orang lain, harta orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan pencucian uang, ia mengubah atau menyembunyikan harta orang lain tapi yang berasal dari kegiatan ilegal. Contohnya apa? Contohnya korupsi. Korupsi itu kan dia menyembunyikan atau mengubah harta orang lain dari kegiatan ilegal. Nah, supaya tampak legal, orang yang melakukan korupsi ini melakukan pencucian uang atau money laundry biar tampak legal. Untuk tindak pidana tidak sejenis, berarti dia residif umum. Nah, residif umum mempunyai contoh kita buat pencurian dan pembunuhan. Nah, tidak sejenis dong dari segi kegiatan, sifatnya, dan inti dari perbuatannya sudah berbeda. Kenapa? Karena pencurian melibatkan tindakan mengambil atau menguasai barang orang lain tanpa izin orang tersebut. Tapi pembunuhan itu kan melibatkan inti kegiatannya adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Jadi, keduanya itu berbeda dalam kegiatan, sifatnya, dan inti perbuatannya itu berbeda. Dari segi pelanggaran hukumnya pun sudah sangat berbeda. Yang ketiga, perbuatan golongan tertentu. Nah, perbuatan golongan tertentu yang diatur dalam undang-undang itu kan dia berarti masuk ke dalam undang-undang khusus. Contohnya apa? Contoh, narkotika, terorisme, terus korupsi, pencucian uang. Kita ambil nih contoh biar lebih jelasnya. Korupsi. Nah, tindak pidana itu bukan hanya tindak pidana korupsi saja. Misalnya, undang-undang korupsi tidak hanya mengatur tindakan korupsi aja. Ada yang dibahas di dalam undang-undang korupsi itu. Seperti apa? Suap, gratifikasi, dan korupsi, dan selain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang syarat residif dan penggolongan waktu. Nah, KUHP kita kan menganut residif khusus karena kejahatan-kejahatan tertentu yang diaturnya. Jadi sistem residif khusus setidaknya ada dua. Yang pertama, residif terhadap kejahatan tertentu yang sejenis. Yang kedua, residif terhadap kejahatan tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis. Ya, yang pertama kita akan bahas residif terhadap kejahatan tertentu yang sejenis. Nah, untuk yang ini tersebar dalam 11 pasal dalam KUHP. Masuk ke dalam buku kedua tentang kejahatan. Apa aja sih pasal-pasalnya? Yang pertama, pasal 132 ayat 2, pasal 144 ayat 2, pasal 155 ayat 2, pasal 157 ayat 2, pasal 161 ayat 2, dan lain sebagainya bisa dilihat di layar. Nah, adapun dalam ke-11 syarat itu mensyaratkan 4 hal dalam residif kejahatan tertentu yang sejenis. Nah, yang pertama, kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu. Jadi dia harus sama. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, pemisahnya antara kejahatan pertama dan antara kejahatan kedua adalah vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencaharian. Nah, tadi kan syarat pertama dan kedua itu kan berlaku untuk semua pasal yang sudah kita sebutkan tadi, 11 pasal dalam KUHP. Tapi untuk yang poin ketiga atau syarat yang ketiga ada pengecualian. Pengecualian dalam pasal 216 ayat 3, 303 bis 2, terus pasal 393 ayat 2. Syarat ini tidak berlaku bagi 3 pasal ini. Selanjutnya, ada syarat yang keempat. Pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan dalam pasal-pasal yang bersangkutan.
pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu itu kan berarti tidak sama pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam mengatur tenggang waktu residifnya. Pasti berbeda-beda dalam 11 pasal yang kita sebutkan tadi. Nah, ada yang dibagi menjadi dua tenggang waktunya. Yang pertama 2 tahun sejak keputusan hakim yang tetap. Nah, yang diatur adalah dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 208 ayat 2 dan lain sebagainya, bisa dilihat dalam tampilan layarnya. Yang kedua, 5 tahun sejak keputusan hakim tetap. Nah, ada pasal 155 ayat 2, pasal 157 ayat 2, pasal 161 ayat 2, pasal 163 ayat 2, dan pasal 393 ayat 2. Kita lanjut yang kedua nih. Residif terhadap kejahatan tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis. Nah, kalau yang pertama tadi adalah kelompok yang sejenis, diatur dalam 11 pasal. Untuk yang satu kelompok jenis ini diatur dalam 3 pasal, di mana 3 pasal itu terdapat dalam buku kedua tentang kejahatan juga. Apa sih 3 pasalnya itu? Ada pasal yang satu dalam pasal 486, 487, dan pasal 488. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pasal 48 itu mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Sedangkan pasal 487 adalah mengatur tentang kejahatan terhadap orang. Pasal 488 mengatur tentang kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan atau pencetakan. Nah, sebagai catatan bahwa kejahatan yang diulangi adalah satu kelompok jenis dengan kejahatan sebelumnya. Baik, kita akan bahas tentang pasal 486 ini satu-satu kita bahas. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Nah, apa aja sih kejahatan-kejahatan yang masuk ke dalam pasal 48 ini? Nah, adapun kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang masuk ke dalam pasal 486 ini adalah pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, dan penadahan. Bisa dilihat pasal-pasalnya di slide. Berat, pidana maksimal agar dapat ditambah sepertiga karena melakukan pengulangan dalam pasal 48 ini ada syaratnya. Yang pertama, terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak bisa dirubah lagi atau kedudukannya sudah hukum yang tetap dan hanya berlaku pidana penjara. Jadi untuk yang syarat poin pertama ini, untuk bisa dapat diperberat hukumannya di mana pidana maksimal ditambah sepertiga karena melakukan pengulangan perbuatan pidana atau residif, itu dapat dilakukan ketika sudah dapat vonis hakim yang berkedudukan hukum yang tetap dan juga dapat dipidana apabila ia pidana penjara. Jadi untuk poin yang pertama ini tidak berlaku pemidanaan berupa kurungan atau denda, harus pidana penjara. Nah, yang kedua, harus dalam jangka waktu 5 tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat pelaku melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya. Jadi ada dalam jangka waktu 5 tahun. Jika ia melakukan tindak pidana yang sama, tetapi lewat dari 5 tahun, maka ia tidak masuk ke dalam residif. Karena kan di poin yang kedua dikatakan bahwa harus dalam jangka waktu 5 tahun. Apabila lewat, berarti dia tidak dapat dikatakan sebagai residif. Selanjutnya, kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487. 487 mengatur tentang kejahatan terhadap orang. Nah, kejahatan apa saja sih yang masuk ke dalam pasal 487? Nah, ada penyerangan dan makar terhadap kepala negara, pembunuhan berencana maupun biasa, pembunuhan anak, eutanasia, abortus, penganiayaan terhadap termasuk biasa, berat, dan berencana, pembajakan, insubordinasi. Seperti dilihat seperti biasa, ada pasalnya di slide juga, bisa dibaca ya. Adapun juga catatan bahwa ada kemungkinan ditambah sepertiga pidana maksimalnya seperti pasal 486 jika memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan dalam pasal 486. Jadi mereka mempunyai syarat yang sama ya dalam mengatur pemberatan pidana. Nah, ada kemungkinan ditambah sepertiga seperti pasal 486. Jadi jika memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan dalam pasal 486, maka bisa dapat pidana maksimalnya ditambah sepertiga.
itu adalah alasan untuk memperberat si residivis. Nah, kita lanjut kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP yang mengatur tentang kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan atau percetakan. Apa aja sih kelompok-kelompok kejahatan yang masuk ke dalam pasal 488? Yaitu penghinaan terhadap presiden dan wapres, penghinaan terhadap kepala negara, sahabat, penghinaan terhadap orang pada umumnya. Orang pada umumnya termasuk kita ya, kita orang biasa juga masuk ke dalam orang pada umumnya. Selanjutnya kejahatan terhadap penerbitan atau percetakan. Untuk memperberat pidana maksimal agar ditambah sepertiga karena melakukan pengulangan atau residif, dalam pasal 488 ini sedikit berbeda dengan pasal 486 dan 487. Yang pertama aja, persyarat memperberat pidana harus karena pengulangan atau residif. Yang pertama, dalam pasal 488 tidak ditentukan harus dengan pidana penjara yang harus dilakukan berhubung dengan kejahatan pertama. Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pidananya, bukan pidana penjara saja. Nah, berarti pidana kurungan, pidana denda dapat ditambah sepertiga pidana maksimal. Kalau yang pasal 486 dan pasal 487 hanya pidana penjara saja yang dapat ditambah pidana maksimal ditambah sepertiga. Kalau pasal 488 harus ditentukan pidananya, harus menyebutkan pidananya. Kalau kurungan dan denda itu kan termasuk pidana juga, ya kan? Yang kedua, antara kejahatan pertama dan yang kedua atau pengulangannya harus dipisahkan dengan vonis yang berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi pemisahnya antara kejahatan pertama dan kejahatan yang kedua adalah vonis hukum, vonis hakim yang berkedudukan hukum tetap. Ya. Jadi dia sudah tidak dapat dirubah. Jadi yang sudah berkekuatan hukum tetap itu tidak dalam mengajukan upaya hukum lagi. Kalau dia masih dalam mengajukan upaya hukum, berarti dia masih dalam proses pencarian keadilan. Nah, tapi yang di poin kedua yang dijelaskan harus dipisahkan dengan vonis yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, dia sudah tidak dapat dirubah lagi. Sekian penjelasan saya tentang residif. Semoga bermanfaat dan terima kasih.